Bisa kamu ikuti? Mugaddam Tsani Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Bisa kamu ikuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat, yaitu dari Bahar bin Smith. Tentunya teman-teman, saya akan terus membongkar yaitu mereka-mereka yang mengatasnamakan karomah, yang dimana mereka itu bercerita tentang terkait karomah para leluhurnya. Tapi itu bukan karomah teman-teman, itu adalah cerita-cerita dusta yang dikarang oleh datuk-datuknya. Ya memang ada kitabnya ya teman-teman, tapi kitab itu adalah kitab yang dikarang oleh golongan mereka sendiri. Jadi mereka itu jika ada seorang habib ya, misalnya teman-teman, ada seorang habib yang katanya memiliki amalan yang sangat luar biasa, yaitu ketika Bahar bin Smith ketika berceramah itu menyampaikan dongeng-dongeng khurafat. Misal seperti sekali duduk si Habib Fulan 12.000 baca surah Yasin. Nah seperti itu teman-teman, itu sebagai contoh. Tapi kenyataannya teman-teman, yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini adalah dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ikuti amalan mereka, ambil amalan mereka, ambil ilmu mereka. Walaupun saya dan kalian, kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan para salaf. Siapa yang bisa mengikuti amalan mereka? Tidak ada yang bisa mengikuti amalan-amalan para salafun saleh. Kamu bisa mengikuti amalannya Mugaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf. Bisa kamu ikuti. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti. Mugaddam Tsani Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Beliau 33 tahun tidak tidur, tidak malam hari, tidak juga siang hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu ikuti amalannya Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah selama 15 tahun salat subuh dengan wudu isya. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuhnya wudu isya. Kalian salat subuhnya pakai wudu duha, saudara-saudara. Itu keadaan para ulama, para salafun saleh. Bisa kamu ikuti. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Bisa kamu ikuti amalannya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya mengatakan tadi itu sebagai contoh ya, sekali duduk 12.000 baca Yasin ya. Namun ternyata teman-teman ya, ternyata malah 90.000 kali sekali duduk baca Yasin. Yang dimaksud Yasin ini bukan Yasin doang teman-teman, tapi ini adalah surah Yasin ya teman-teman. Jadi surah Yasin ini sampai selesai, bukan Yasin, enggak. Tapi ini adalah surah Yasin teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, deretan-deretan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Bahar bin Smith itu adalah cerita-cerita dari kakeknya, yaitu leluhurnya, yaitu Ba'lawi. Nah maka dari itu teman-teman ya, cerita-cerita semacam ini saya akan terus yaitu sampaikan kepada umat, agar umat ini paham ya. Jadi pahamnya apa? Jadi mereka ini memang tukang dusta, yaitu suka ya kurang lebih seperti tukang dongeng gitu teman-teman ya, tukang cerita. Jadi kisah-kisah semacam itu belum tentu benar ya. Tapi ya teman-teman, cerita semacam itu malah yaitu disebarluaskan yaitu di Nusantara ini ataupun di negara Indonesia ini. Tentunya teman-teman ya, kaum muslimin yang masih awam itu kan kalau sudah yaitu diceritain tentang terkait dongeng-dongeng khurafat semacam ini, itu seru teman-teman, seru. Tapi kalau kaum muslimin yang sudah paham tentang agama Islam ini dibangun di atas dalil, mereka itu nggak mudah percaya dongeng-dongeng khurafat. Coba bayangkan teman-teman ya, yang katanya selama 33 tahun tidak pernah tidur ya. Selama 33 tahun. Karena apa teman-teman? Karena si wali tersebut itu ketika menghadap ke kanan yaitu surga, ketika menghadap ke kiri yaitu neraka, ketika menghadap ke atas itu arsy Allah. Ini luar biasa teman-teman.
Jadi saya akan bongkar terus yaitu kedustaan-kedustaan mereka itu. Yang mereka itu menyebarkan ajaran-ajaran khurafat semacam ini pasti ada tujuannya. Yaitu tujuannya adalah untuk menarik pengikut sebanyak-banyaknya. Agar kaum muslimin ini yang awam itu menjadi budak-budaknya. Ya kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Kenyataannya mereka itu disuruh-suruh. Bahkan ada yang katanya santri itu disuruh lompat bukan lompat lagi teman-teman, salto. Ada juga yang ya ngalah berkah, ditarik kumisnya sampai rontok. Jadi seakan-akan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya itu semua sudah dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nasabnya itu terputus yaitu sampai ke Ubaidillah. Coba mari kita lanjutkan ya teman-teman. Ente baca Yasin kalau ada maunya doang. Pergi ziarah luar Batang biar tanah laku. Baca Yasin 40 bolak-balik. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar Sahibul Guwairih, Habib Ahmad Al-Muhdar mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali hatam. Mengkhatamkan Quran di kubur yang beliau gali. Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar mengkhatamkan Quran 6.666 kali hatam Quran. Ya kan teman-teman, jadi yang disampaikan itu ya keturunan-keturunan dari Baklawi, dari leluhurnya. Habib ini, Habib itu. Jadi jangan tertipu ya teman-teman. Bisa kamu ikuti amalan mereka. Kita tidak bisa mengikuti amalan beliau-beliau. Tetapi shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, wa gaddaman bi gaddamin. Pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, kita ikuti amalan mereka. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, maka apa kata Habib Ali? Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kepada kamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Anugerah yang Allah berikan kepada mereka akan Allah berikan kepada kamu. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu dikasih keramat oleh Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya dongeng-dongeng khurafat dari Bahar bin Smith. Yang disampaikan ini bukan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yaitu dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Tentunya teman-teman ya, tidak dapat kita bisa mengambil ilmu dari orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang pikirannya itu hanya mengandalkan kakek-kakeknya gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat, coba tanya Bahar bin Smith, Bahar bin Smith, apakah yang kamu lakukan apakah sama seperti kakek-kakekmu? Yaitu yang katanya satu kali duduk 90.000 kali baca Yasin ya teman-teman. Nggak ada teman-teman. Tentunya Bahar bin Smith ini juga hanya omong-omong tok yang disampaikan. Jadi tujuan saya ini menampilkan yaitu video-video dongeng-dongeng khurafat dari Bahar bin Smith ini agar kaum muslimin ini sadar yang mereka lakukan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini yang disampaikan itu hanya cerita-cerita halu, cerita-cerita dusta. Jadi nggak ada ilmu yang bisa diambil darinya. Dan yang disampaikan oleh Habib-Habib seperti Bahar bin Smith, Hanif Al-Attas, Ali Jindan, lalu kemudian ya Habib-Habib yang lain ya teman-teman dari marga Al-Habsi, Syihab dan lain-lain. Mereka itu yang disampaikan ya seperti itu. Itu saja disampaikan, yaitu khurafat-khurafat. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai ya mengikuti mereka itu ajarannya itu ajaran dongeng khurafat, ajaran halu yang disampaikan itu sangat jauh sekali dengan yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini buat anak bangsa jangan sampai ikut-ikutan ya yang katanya mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kenyataannya ketika berceramah isinya hanya meninggikan dari leluhurnya yaitu klan Baklawi. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.